Puji Tuhan. Tetap bersemangat dan kita akan masuk di dalam jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penting yang pada perjumpaan kemarin sebelumnya kita belum sempat bahas ya. Ada 2 pertanyaan yaitu yang belum kita bahas, haruskah kita mengampuni orang lain supaya Tuhan mengampuni kita? Karena ini adalah perkataan Yesus sendiri di Matius 6 dan di Markus 11 ya. Nah, terus pertanyaan kedua yang nanti akan kita bahas adalah apakah orang Kristen tidak bisa mati karena adanya atau sebenarnya tidak boleh mati sebelum kedatangan Tuhan Yesus karena ada pengajaran tentang kesembuhan seperti itu ya. Oke, kita percaya ya semua kita setelah belajar dan mendengarkan firman ini kita merenungkannya masing-masing. Karena begini, ketika ada penyampaian tentang firman Tuhan, terang firman Tuhan yang menerangi firman Tuhan yang tadinya gelap buat kita, ada saatnya kita belum mengerti sampai pada taraf di mana penjelasan itu disampaikan. Tetapi saya percaya ketika kita merenungkannya di rumah dan melibatkan Roh Kudus, karena Allah kita adalah Allah roh dan Allah yang hidup, maka Dia akan menuntun kita semua ke dalam pengertian dan taraf pemahaman yang membuat setiap kita dapat mengerti untuk setiap firman yang kita baca. Roh Kudus akan menerjemahkannya dan mewahyukannya kepada kita sehingga tidak ada satu bagian dari firman Tuhan yang menjadi rahasia bagi kita. Jadi Bible, explain Bible gitu ya. Dan saya percaya itu. Jadi setiap kita pada taraf pengertian kita, Roh Kudus itu tahu bagaimana menuntun kita dan mengajari kita satu persatu. Amin. Karena itu renungkan lagi setelah kita belajar, kita renungkan lagi. Lebih spesifik kepada diri kita sendiri supaya kita mengerti dan paham, dituntun sama Roh Kudus langkah demi langkah. Karena firman Tuhan katakan, firman-Mu itu terang bagi jalanku, suluh bagi langkah-langkahku. Kita akan diterangi step by step. Amin. Tidak ada satupun yang tidak mengerti. Amin. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pertanyaan ini. Haruskah kita mengampuni orang lain supaya Tuhan mengampuni kita? Pertanyaan ini seringkali menjadi perdebatan karena seakan-akan pertanyaan ini mengartikan bahwa Allah itu pamrih. Ya, untuk diampuni ada syaratnya. Dan pertanyaan ini seringkali menjadi ancaman bagi orang-orang, khususnya orang-orang Kristen, dan menjadi tuduhan karena ketika kita menghadapi persoalan sedang berselisih dengan sesama kita dan kita sulit untuk dapat mengampuni dia, kita tertuduh dan iblis ikut campur di dalamnya. Jadi kita harus terangi dengan firman Tuhan supaya kita tidak tertipu dan tidak tertuduh dengan ayat ini. Amin. Ya, kita baca dari Matius 6 ayat 14 ya. Matius 6 ayat 14 kita buka, itu di poin 1, Yesus sendiri yang berbicara tentang hal ini dan tertulis di Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Kemudian di Markus 11 ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi kita harus melihat bahwa poin 2 itu dikatakan konteksnya Yesus sedang mengajarkan cara berdoa kepada murid-muridnya yang masih punya cara pikir perjanjian lama yang berlaku saat itu di antara orang-orang Yahudi dan murid-murid Yesus sekalipun adalah hukum Taurat. Dan mereka sedang dibawa oleh Yesus kepada pemahaman akan sebuah perjanjian yang baru yang sedang Allah kerjakan. Gitu. Jadi Yesus sedang menggiring cara berpikir mereka, mengubahkan cara berpikir mereka. Kalau sebelum kita membaca Matius 6 ini, ada baiknya kita baca Matius 5 dulu. Dan Matius 5 aja sering membingungkan orang Kristen ya.
dan membuat orang Kristen semuanya pada tertuduh dan terintimidasi, dan akhirnya ketika mereka jatuh di dalam salah satu dosa ini, mereka nggak berani datang sama Tuhan dan nggak berani untuk langsung tetap punya hubungan baik dengan Tuhan. Dan ini yang paling sering dipakai oleh si iblis untuk mengintimidasi kita, ya. Jadi kita baca, boleh dibuka, saya tidak tulis di slide, tetapi kita baca masing-masing Alkitab kita. Dari Matius 5 ayat 1, ini adalah pengajaran Yesus yang pertama setelah Yesus dicobai iblis, dibaptis oleh Yohanes, dibaptis oleh Roh Kudus juga, dicobai iblis di padang gurun, dan dia dari padang gurun dia menyembuhkan banyak orang, dan ini pengajarannya yang pertama. Dia katakan begini, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai bicara dan mengajar kepada mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ya, ini kalau kita lihat, jadi seseorang punya sesuatu dan kemudian orang itu diberikan upah. Itu poinnya. Seseorang punya kerendahan hati, miskin. Ya, miskin bukan berarti nggak punya duit. Yang dimaksud di sini adalah miskin karena hatinya rendah. Dan dia tahu bukan karena kekuatannya, bukan karena kekayaannya, tapi dia butuh Allah. Maka dialah yang punya kerajaan sorga. Kemudian ayat keempat, kita lanjut lagi. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini bicara tentang seseorang yang sedih melihat keadaannya, tetapi ketika dia memandang kepada Allah, dia dihiburkan. Jadi dia punya sesuatu, yaitu duka cita, dan kemudian ketika dia datang sama Tuhan, dia diberi upah, yaitu apa? Mereka akan dihibur. Yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi lemah lembut di sini maksudnya seperti Musa pernah katakan bahwa dia adalah orang yang paling lembut hatinya di muka bumi, itu Musa tulis sendiri. Ya, lemah lembut di sini maksudnya orang yang mau ditegur, termasuk rendah hati. Karena mereka akan memiliki bumi. Seseorang punya sesuatu di dalam hatinya, dan karena itu dia diberi sesuatu sama Tuhan. Kemudian yang keenam, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini bicara tentang orang yang selalu haus, rindu, dengarkan firman, datang sama Tuhan, berdoa, bergantung sama Tuhan. Kemudian mereka akan dipuaskan, ada upahnya. Kalau kita lihat terus sampai ke ayat 12, bersukacitalah dan berbahagialah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Apa yang Yesus sedang sampaikan di sini? Yesus sedang menuntun bangsa itu kepada suatu pemikiran yang baru, bahwa mereka harus dimulai dari dalam hati, bukan dari perbuatan. Karena pada saat itu orang-orang Yahudi, mereka sangat bangga dengan perbuatan mereka, dan mereka pikir mereka berhak masuk surga karena perbuatan mereka. Dan yang Yesus sampaikan adalah, kamu tidak akan selamat karena perbuatanmu. Tidak ada satu orang pun yang bisa punya hati yang lembut, hati yang miskin di hadapan Allah, hati yang benar-benar haus dan lapar. Tidak ada orang yang benar-benar murah hati, tidak ada orang yang benar-benar suci hatinya. Sampai ayat ke-12, tidak ada satupun manusia yang sanggup memiliki. Maksudnya tidak ada satupun manusia yang memiliki hati seperti ini. Yesus mau bilang, satu, perbuatanmu harus didahului dengan sikap hati. Bukan perbuatan yang ternyata di dalam hatinya
enggak ada sifat-sifat ini. Bukan perbuatan yang lahir karena supaya dia lebih benar dari saudaranya. Yang kedua, Yesus mau bilang, tidak ada satu orang pun yang punya hati seperti ini. Kecuali kalau dia punya Roh Kudus. Artinya gini, Yesus mau bilang, kamu gak bisa. Kamu gak akan sanggup memiliki bumi, masuk kerajaan Allah. Kamu gak akan bisa, tadi di atas dibilang apa? Melihat Allah, kamu gak akan bisa. Kecuali kalau kamu punya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa lakukan itu. Hanya Allah sendiri yang bisa melakukannya di dalammu. Dan kamu butuh Roh Kudus. Sebelum kamu butuh Roh Kudus, kamu butuh Mesias. Kamu butuh Juru Selamat. Tidak ada seorang pun yang punya hati seperti ayat 3 sampai ayat 12 itu, bersukacita dan bergembiralah karena dianiaya seperti nabi-nabi. Enggak akan ada orang seperti itu kalau bukan perbuatan Roh Kudus sendiri, kalau bukan Allah sendiri yang memampukan kamu melakukannya dan memiliki hati itu. Dan sebelum kamu terima Roh Kudus, kamu harus terima Mesias. Pengampunan, karena Roh Kudus gak akan masuk ke dalam hatimu dan gak akan bisa memampukan kamu kalau kamu gak terima pertolongan, penebusan dari Mesias, dari Juru Selamat yaitu Yesus. Ini yang Yesus sedang ajarkan. Tapi banyak orang gak ngerti, sehingga yang mengerti itu adalah orang-orang yang memang dituntun oleh Roh Kudus, yaitu murid-murid Yesus setelah mereka menerima Roh Kudus. Jadi waktu Yesus mengajar pun mereka gak ngerti. Contoh, Markus 4 yang kita sudah pelajari tentang penabur yang menaburkan benih. Itu murid-murid bilang kami gak ngerti. Sama seperti itu, mereka juga gak ngerti. Waktu Yesus ajarkan ini, ya. Jadi yang mengajar dan menuntun kita itu Roh Kudus, perbuatan Roh Kudus yang memampukan kita untuk punya hati yang lembut, yang memampukan kita untuk murah hati, yang memampukan kita untuk mengampuni, termasuk sesama kita yang menyakiti kita, yang membuat kita terluka, hanya Roh Kudus. Dan sebelum kita terima Roh Kudus, kita butuh Juru Selamat, kita butuh Mesias, kita butuh diperdamaikan dulu dengan Allah, supaya Roh Allah itu boleh tinggal di dalam kita. Sebelum kita berdamai dengan Allah, kita gak bisa punya Roh Kudus, dan Roh Kudus gak bisa tinggal di dalam kita. Karena yang terang sama gelap tidak bisa bersatu. Kemudian ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Terus kamu adalah terang dunia. Ayat 13 sampai ayat 16 ini bicara tentang begini. Kamu harus jadi saksi. Tapi kamu mustahil jadi saksi kalau kamu gak punya Roh Kudus. Dan kamu gak akan punya Roh Kudus kalau kamu gak terima penebusan daripada Kristus. Ini cara berpikir yang sedang diubahkan oleh Yesus di antara kaum orang Yahudi. Yang ayat 17, perikop selanjutnya, Yesus dan hukum Taurat. Dia katakan gini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus mau katakan yang akan menggenapi hukum Taurat bukan kamu. Mustahil kamu dapat melakukannya. Karena sebenarnya dasar hukum Taurat bukan melakukan. Tapi dasar hukum Taurat adalah hati. Dan kamu gak punya hati itu. Mustahil orang berdosa bisa punya hati seperti itu. Yang rendah hati, yang murah hati, yang lembut hati, yang berbahagia, bersukacita di tengah penderitaan, di tengah penganiayaan. Dan kemudian Yesus katakan apa? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yesus mau bilang bahwa yang akan melakukan ini
Yesus mau bilang, aku tidak akan mengubah hukum Taurat, tapi aku yang akan menggenapinya. Dan ketika kamu percaya kepadaku, kepada Kristus, kepada Mesias, kepada Juru Selamat, maka kamu juga sanggup menggenapinya. Kenapa? Karena Roh Kudus yang akan memampukan kamu menggenapinya. Seperti juga aku menggenapinya, karena Roh Kudus yang memampukan aku menggenapinya. Jadi tidak ada satu iota pun dari hukum Taurat yang gugur. Karena semuanya sudah digenapi oleh Yesus. Dan Yesus katakan, aku menggantikan kamu untuk menggenapi segala sampai titik koma dari hukum Taurat itu. Yesus yang menggantikan kita. Jadi iblis gak bisa menuduh Allah karena dia yang bikin hukum Taurat. Kenapa kamu bikin perjanjian hukum Taurat tetapi kamu merusak hukum Taurat? Ada Yesus yang sudah menggenapinya. Dan ketika kita percaya kepada dia, yang pertama dia sudah menggantikan kita untuk menggenapinya. Yang kedua, Roh Kudus memampukan kita untuk menggenapinya. Karena sebenarnya hukum Taurat itu dasarnya adalah hati. Kita lihat ayat setelahnya. Ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan, mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan duduk di tempat yang tertinggi dalam kerajaan surga. Maksud Tuhan Yesus gini, kita orang percaya yang sudah ditebus dan terima Roh Kudus, kita adalah orang-orang yang duduk tertinggi di kerajaan sorga. Yesus sedang tawarkan itu kepada orang Yahudi dan ahli Taurat dan orang Farisi. Kemudian ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus memuji sikap hidup orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi di hadapan orang banyak itu termasuk murid-muridnya. Karena mereka top banget melakukannya. Tetapi Yesus mau sampaikan dasar dari hukum Taurat yang Allah sampaikan kepada orang Israel. Dasarnya hati. Awalnya harus dimulai dengan sikap hati. Dan itu yang gak dimiliki oleh orang Yahudi dan ahli Taurat. Dan itu yang menyebabkan mereka walaupun melakukannya dengan begitu sempurna, mereka nggak akan bisa masuk kerajaan sorga. Kalau mereka terima Juru Selamat, Mesias. Kita lihat ayat ke-21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan kepada neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat sesuatu yang ada di dalam hatimu kepada saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di mezbah itu, pergi berdamai dulu dengan saudaramu, kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Bayangin, ini Yesus sedang membandingkan hukum Taurat yang dilakukan oleh orang Yahudi dengan sikap hati yang menjadi dasar dibuatnya hukum Taurat ini oleh Allah sendiri. Begitu sempurna. Sehingga Yesus mencelikkan mata orang Yahudi yang mendengarkan saat itu. Orang Farisi yang mendengarkan dia, mereka tercelik. Wah, berarti selama ini aku lakukan apapun, aku pikir aku udah sempurna, aku pikir aku udah pasti masuk surga. Ternyata dasarnya hati dan mereka gak bisa bohong bahwa mereka gak berzina tapi mereka terangsang dengan melihat perempuan cantik. Mereka gak bisa bohong kalau mereka pernah menyebut orang kafir.
pernah menggosipkan orang. Mereka pikir mereka nggak membunuh, tapi mereka gosipin orang. Mereka akhirnya tercelik bahwa mereka setengah mati melakukan hukum Taurat. Itu tidak sempurna di hadapan Allah. Ayat 29. Jika matamu yang kanan menyesatkan, engkau cungkil dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan, engkau penggallah dan buanglah, karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh masuk ke dalam neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Dan ini yang sering dipakai sama gereja-gereja Tuhan saat ini. Ayat 32, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena jinah, ia menjadikan istrinya berjinah. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat jinah. Ayat 33, kamu telah mendengar pula, jangan bersumpah palsu. Melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Allah. Tapi aku berkata kepadamu, siapa yang bersumpah baik demi langit dan bumi, karena langit adalah tahta Allah, dan demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota besar, jangan juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan dan menghitamkan. Sampai ayat seterusnya, kalau dibaca ayat 48, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Satu pasal ini adalah pasal yang paling ditakuti orang Kristen. Karena apa?